Kita bahas, Krakatau Steel. Jadi buat my friends yang mungkin baru nonton, bukan baru hari ini kita bahasnya, sebenarnya Krakatau Steel kita bahas secara detail itu mulai di tanggal 3 Juli. Jadi referensi harganya itu pas harga penutupan 2 Juli ya, karena kan kita bahasnya pagi-pagi, itu harga masih di 234. Beberapa hari kemudian disuspend sahamnya, kita update lagi bahwa suspensinya ini seharusnya tidak akan berlangsung lama, dan juga kita update juga mengenai potensi Krakatau Steel yang akan menggarap proyek di luar Indonesia. Jadi pada saat itu katalis tersebut yang menjadikan salah satu tesis kita bilang bahwa Krakatau Steel ini cukup menarik untuk diperhatikan. Selang beberapa bulan, harga sahamnya sudah naiknya cukup kencang ya my friends ya. Bahkan kemarin lusa sempat ke 380. Ini ada berita terbaru nih my friends. Jadi kalau misalnya my friends perhatikan, Krakatau Steel ini minta 8,3 triliun ke Danantara nih my friends. Jadi kalau my friends mengikuti pembahasan kita mengenai Krakatau Steel, ada salah satu poin yang juga kita angkat. Kalau seandainya Krakatau Steel ini mau ekspansi lebih agresif lagi, yang menjadi sorotan kami pada saat itu adalah gimana caranya secara struktur keuangannya juga berangsur-angsur dirapikan ya, karena memang secara neracanya ini emang sudah cukup stretch ya. Jadi kalau misalnya ekspansi pasti akan tersandung dari sisi liabilitasnya yang cukup besar. Jadi perlu pasti suntikan dana. Nah, kalau untuk perusahaan yang memang dari sisi mereka lagi membenahi neracanya, apabila mereka mencari pendanaan dan berhasil mendapatkan pendanaannya, hal ini bisa menjadi salah satu tambahan katalis dari yang sebelum-sebelumnya kita bahas. Jadi buat my friends yang punya Krakatau Steel, yang memang niatnya bukan trading ya, memang mau di hold lebih panjang, perhatikan baik-baik berita yang terkait dengan permintaan dana sebesar 8,3 triliun ini. Karena kalau sampai nanti diberikan dengan skema yang juga favorable buat si Krakatau Steel-nya, kita nanti akan cek lagi nih bentuk pinjamannya seperti apa. Apakah pinjaman yang nanti bisa dikonversi jadi saham kah, ataukah nanti bunganya lebih rendah kah? Ini yang nanti akan menjadi salah satu yang akan diperhatikan terkait dengan saham keras. Nah sejauh ini kalau kita lihat momentumnya masih punya potensi melanjutkan ke arah positif, meskipun kalau ada koreksi ya tergolongnya masih koreksi sehat ya.